Kita lihat yang opsi A ya, opsi A, jawaban yang opsi A. Kita akan membuat basis data berdasarkan relational schema yang telah kita hasilkan ya. Artinya kita akan membuat basis data yang mana di dalam basis data tersebut terdiri dari 4 tabel, yaitu tabel customer, tabel orders, tabel order details, dan tabel product. Oke, nah yang perlu saya ingatkan di awal adalah Anda pahami urutan dari tabel mana yang dibuat terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 tabel ya, tabel customer, tabel orders, tabel order detail, dan tabel product. Nah, yang mana yang akan terlebih dahulu Anda buat adalah perhatikan di sini adalah jika tabel tersebut memiliki foreign key, maka artinya tabel tersebut dibuat setelah membuat terlebih dahulu tabel yang menjadi tabel utama yang diacunya. Contoh adalah tabel orders dan tabel customer. Tabel orders terdiri dari 3 field atau 3 kolom, yaitu kolom pertama order ID sebagai primary key, kemudian kolom kedua adalah order date, kemudian kolom ketiga adalah customer ID sebagai foreign key, di mana foreign key ini merefer atau mengacu ke tabel customer, tepatnya pada primary key dari tabel customer, yaitu kolom atau field customer ID. Artinya adalah Anda hanya akan bisa membuat table orders dan men-set customer ID sebagai foreign key adalah apabila Anda telah membuat terlebih dahulu tabel customer. Oke, itu agar diperhatikan. Nah, artinya jika kita melihat tabel order details di sini ya, di mana tabel order detail terdiri dari 3 field atau 3 kolom, yaitu order ID sebagai primary key dan product ID sebagai primary key juga, atau disebut dengan composite key. Nah, kemudian ada kolom order quantity. Nah, kita perhatikan bahwa kolom atau field order ID tersebut merupakan foreign key pertama, field for product ID atau kolom product ID menjadi foreign key kedua. Order ID ini akan merefer ke table orders, tepatnya pada primary key dari table orders, yaitu kolom order ID. Kemudian foreign key kedua, product ID ini akan merefer ke kolom product ID sebagai primary key di table product. Artinya apa? Bahwa Anda hanya dapat membuat table order detail ini ketika Anda telah membuat terlebih dahulu table product dan table order. Seperti itu urutan pembuatannya ya. Nah, sekarang silakan untuk membuka SQL Yoke masing-masing gitu ya. Buka SQL Yoke masing-masing. Nah, silakan akan muncul tampilan seperti ini ya. Silakan Anda untuk login ke server lokal menggunakan username dan password yang sudah dibuat sebelumnya ketika Anda melakukan instalasi ya. Lakukan connect di sini. Nah, di sini akan muncul ya query window, langsung muncul query window pertama. Anda bisa tambahkan seandainya Anda butuh ya query window editor yang baru. Nah, Anda gunakan satu query saja. Nah, tapi di awal saya ingatkan Anda bisa langsung simpan ya. Jadi Anda bisa langsung Ctrl S gitu ya, atau file save as, save as seperti itu ya. Nah, jadi Ctrl S di lokasi misalnya Basdat folder pribadi Anda gitu ya. Misalnya adalah week 5 S01 contohnya. Oke. Ya, karena saya sebelumnya sudah punya file dengan nama ini, saya buat misalnya satu yang baru. Nah, week 5 S01. Nah, di sini Anda artinya ini adalah query editor ya yang akan Anda gunakan untuk membuat sintaks SQL ketika Anda melakukan aksi di database yang akan Anda buat tersebut gitu ya. Nah, oke, di sini sintaks yang kita mau coba adalah meng-create database-nya. Sintaks yang akan kita gunakan untuk meng-create database adalah create database diikuti nama database-nya. Oke, diikuti dengan nama database yang kita inginkan. Nah, dalam contoh kasus ini kita mau membuat nama database-nya adalah contoh salesDB contohnya seperti itu.
Nah, lalu ini akan kita jalankan, lalu kita run gitu ya, execute query-nya atau bisa dengan press F9, kita jalankan. Oke. Nah, sintaks ini berhasil dieksekusi, one query executed, dan sukses satu query tersebut. Nah, artinya kita sudah mempunyai satu database sales DB. Bagaimana untuk memastikan bahwa kita sudah berhasil membuatnya? Selain kita bisa lihat statusnya di sini sudah sukses, kita bisa klik kanan di root localhost, lalu Anda refresh atau press F5. Di sini sudah muncul sales DB yang tadi kita baru create. Ya, jadi di sini adalah di bagian navigation ini kita bisa melihat ada basis data apa saja yang sudah ada gitu ya di server lokal database kita. Kita lihat di sini ada beberapa database, termasuk adalah database sales DB yang sudah kita buat. Kalau kita klik di sini ya, kita perhatikan secara otomatis nanti yang di sini akan mengikuti aktif sesuai dengan database yang kita pilih. Misalnya saya berpindah dari Syiapara 2. Oke, Syiapara 2, Syiapara, Sales DB, seperti itu ya, dia akan aktif. Nah, kalau Anda akan membuat tabel di dalam database tertentu, maka yang perlu Anda lakukan adalah klik terlebih dahulu database tersebut. Ya, sehingga di sini aktif nama database di mana Anda akan lakukan pengelolaan data tadi. Atau Anda juga bisa menggunakan kata kunci sintaks use lalu ikuti nama database-nya. Contoh kita akan menggunakan database SalesDB, maka saya akan membuat sintaksnya use, lalu saya buat nama SalesDB, nama database-nya, lalu saya run sintaksnya. Nah, maka di sini langsung otomatis sudah aktif atau saya sudah berada di dalam database SalesDB. Oke, demikian untuk kita sudah melihat bagaimana create database SalesDB. Lalu kita menggunakan SalesDB tadi. Nah, sekarang kalau kita mau menghapus database, sintaksnya adalah drop database. Lalu diikuti dengan nama database yang akan kita hapus. Kita jalankan. Oke. Nah, kita lihat statusnya di sini berhasil dieksekusi dan satu sintaks tersebut sukses. Artinya, kita sudah tidak lagi memiliki database SalesDB. Kita coba klik kanan di root localhost, kita refresh. Di sini sudah tidak terlihat lagi SalesDB. Nah, itu adalah sintaks pertama yang kita perlu tahu, bagaimana cara meng-create database lalu mendrop database ya. Silakan untuk diingat dua sintaks ini. Baik, kita kembali sudah menjalankan sintaks create database-nya, karena tadi kita sudah sempat hapus, kita create ulang ya. Setelah kita create ulang, kita sekarang sudah lagi memilikinya, sudah memiliki database tersebut ya. Kita refresh di sini sudah ada ya, database SalesDB. Nah, pada database SalesDB ini nanti kita akan membuat beberapa tabel yang tadi kita lihat di soal nomor 1. Oke, nah tapi sebelum lanjut, saya ingatkan untuk setiap kalian bisa membuat ya di bagian awal dengan menggunakan sintaks komen seperti ini, selalu memberikan NIM Anda, oke, kemudian berikan keterangan nama Anda, nama gitu ya. Oke, kemudian berikan keterangan apakah ini minggu keberapa, ke-5 gitu ya. Lalu topik berikan misalnya adalah topiknya adalah pengenalan SQL. SQL ya. Oke. Oke, ini adalah comment line ya. Jadi artinya untuk komen kita bisa membuat seperti ini. Jadi kalau kita buat seperti ini, artinya sintaks ini tidak akan dijalankan create database-nya. Karena ini diberikan tanda sebagai komen saja, bukan sebagai sintaks untuk dieksekusi ya, tapi hanya sebagai komen. Oke, nah kalau seperti ini, kalau kita memiliki komen lebih dari beberapa line atau lebih dari beberapa baris, sebenarnya kita bisa buat di setiap barisnya dengan tanda seperti ini ya. Atau kita berikan tanda seperti ini.
garis miring, bintang, oke, lalu bintang garis miring, gitu ya. Jadi boleh seperti ini. Jadi senyamannya kalian mau menggunakan komen one per one baris, satu per satu baris, atau multi line ya, multi baris seperti ini. Oke, di setiap sesi tolong untuk bisa memberikan keterangan seperti ini ya, sesuaikan dengan NIM kalian, misalnya. Contoh ya, ini sebagai contoh. Oke, nah tadi kita sudah menjalankan create database sebagai latihan pertama ya. Kita berikan creating atau drop database. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Yang kedua adalah kita mau membuat create tables ya. Oke, create table di dalam database. Setelah kita pastikan kita menggunakan database yang seharusnya, misalnya kalau kondisi kita masih di Syiapara 2, database Syiapara 2, kita perlu jalankan sintaks use salesdb agar kita berada pada posisi database salesdb. Nah, sekarang kita akan membuat 4 tabel seperti yang ada di contoh yang kita buat ya di sini. Ada 4 tabel yaitu tabel customer, tabel orders, tabel order detail, dan tabel produk. Tadi di awal sudah saya ingatkan mana terlebih dahulu yang dibuat gitu ya. Jadi kita buat urutannya dari tabel customer, lalu nanti kita buat tabel produk, lalu tabel order, lalu order detail yang terakhir. Nah, artinya silakan kita untuk membuat sintaks tersebut menjalankan sintaks pembuatannya. Oke, di sini ya. Kita buat tabel yang pertama yaitu adalah tabel customer. Cara membuatnya adalah perhatikan bahwa pada tabel customer tersebut terdiri dari 2 field yaitu customer ID dan juga customer name. Di mana customer ID itu tipe data yang ada atau akan menyimpan angka berupa bilangan bulat, maka Anda sebaiknya menggunakan tipe datanya adalah integer. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan nama field nama, maka Anda menggunakan tipe data untuk menyimpan string dan kita menggunakan tipe karakter seperti itu. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi, kita jangan lupa untuk membuat primary key dari table tersebut. Bagaimana cara membuatnya? Adalah dengan cara sintaks create table gitu ya. Lalu diikuti nama tabelnya. Nama tabelnya adalah customer. Oke, setelah nama tabelnya, silakan Anda buat kurung buka dan kurung tutup ya. Di sini kita akan mendefinisikan kolom-kolom apa saja yang akan ada di tabel customer tersebut. Nah, kolom pertama adalah customer ID. Maka kita tuliskan customer ID diikuti dengan tipe datanya. Karena dia akan menyimpan, kolom ini akan menyimpan bilangan bulat, maka kita gunakan tipe data integer. Lalu kita berikan koma. Setelah itu kita tuliskan field kedua, yaitu adalah customer name. Untuk customer name akan menyimpan tipe data dengan karakter, maka kita gunakan tipe data varchar. Panjangnya kita misalnya perkirakan nama itu bisa sampai misalnya maksimal 50, maka kita buat varchar 50. Oke, kalau misalnya kita sudah merasa atau sudah membuat bahwa di sini ada 2 field saja, maka Anda tinggal jalankan sintaks ini ya. Tidak perlu ada tanda koma di sini. Oke, tapi karena kita melihat bahwa kita masih mau menambahkan primary key-nya, maka tambahkan koma di sini. Lalu kita tuliskan primary key. Lalu mana kolom yang akan menjadi primary key tersebut? Nah, pada case ini, kolom yang menjadi primary key adalah kolom customer ID, maka setelah kata kunci primary key, buka kurung, lalu ikuti dengan nama field yang akan menjadi, atau nama kolom yang akan menjadi primary key, yaitu customer ID. Setelah tutup kurung, maka sintaks ini artinya adalah kita akan meng-create satu tabel dengan nama tabel customer. Di dalamnya ada field atau kolom customer ID dengan tipe data integer. Kemudian field kedua dengan nama customer name dengan tipe data varchar 50. Oke, lalu primary key-nya adalah kolom customer ID. Oke, nah sekarang kita jalankan sintaks ini. Kita run atau press F9.
Nah, kita bisa lihat bahwa uh, di sini query-nya berhasil dijalankan, sintaks ini dijalankan, berhasil. Oke, nah artinya di tabel yang kita tadi sudah buat sales DB, kita sudah mempunyai satu tabel baru yaitu tabel customer. Nah, kita bisa lihat di sini, kita klik kanan pada tabel sales DB, pada localhost, kita refresh F5, kita lihat di sales DB, kita lihat di bagian tabel customer sudah berhasil dibuat. Oke, langkah yang sama akan kita lakukan untuk tabel berikutnya. Tabel berikutnya adalah tabel product, ya, create tabel product. Oke, ikuti dengan buka kurung, pembuka dengan penutup. Nah, apa yang ada dalam kolom-kolom atau field yang ada dalam tabel product adalah yang pertama product ID. Product ID, kalau kita lihat dari data dummy-nya adalah berupa angka bulat juga ya, bilangan bulat, maka kita buat tipe datanya integer. Kemudian ada product name. Product name. Oke, ini menyimpan tipe data yang karakter. Jadi kita buat varchar, misalnya panjang karakternya nanti adalah maksimal 50. Oke, lalu kita perhatikan di sini ada juga kolom ketiga atau field ketiga, yaitu price. Untuk price, kita bisa menggunakan tipe data apakah float atau double. Oke. Nah, setelah kita definisikan kolom-kolomnya, nah kita buat berikutnya mendefinisikan primary key-nya. Primary key-nya adalah kolom product ID atau field product ID. Maka kita buat primary key buka kurung product ID lalu tutup kurung. Oke, lalu ini akan kita jalankan. Ya, kita jalankan atau run F9. Nah, bisa kita lihat statusnya berhasil dijalankan, sukses ya. Maka kalau kita refresh di sini, di dalam sales DB kita sudah punya table yang kedua yaitu table product. Nah, table customer dan table product kalau kita lihat di sini mirip ya bahwa hanya memiliki satu primary key. Oke, nah sekarang kita lanjut ke table berikutnya. Table order sama order detail. Table order itu sedikit berbeda dengan dua tabel yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kenapa? Karena table orders ini akan ada foreign key. Jadi selain primary key, jangan lupa nanti kita akan membuat foreign key-nya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan membuat, kita lihat ke soal ya. Nah, di sini. Table orders ini akan memiliki 3 field, yaitu order ID, order date, dan customer ID. Order ID nanti akan menjadi primary key-nya dan customer ID akan menjadi foreign key yang akan merefer ke table customer. Nah, bagaimana sintaks untuk membuatnya? Kita akan buat dengan cara diawali dengan create table, ya selalu menggunakan kata kunci create table. Nah, di sini kita buat nama tabelnya, buka kurung, tutup kurung. Oke. Berikan spasi aja untuk untuk indentasinya ya. Untuk orders kita punya orders ID. Tipe datanya adalah bilangan bulat, maka kita berikan tipe data integer. Kemudian order date. Kalau kita lihat order date di sini tipe datanya adalah date, tanggal ya. Kemudian berikutnya kita mempunyai kolom customer ID. Customer ID, yang mana customer ID ini tipe datanya adalah integer ya, karena harus sama dengan yang ada di table customer. Oke, nah kita sudah membuat sintaks untuk table orders di mana ada 3 field yaitu order ID, order date, dan customer ID. Nah, sekarang kita tambahkan apa yang menjadi primary key-nya. Nah, primary key-nya, tuliskan primary key, buka kurung, nama field yang akan menjadi primary key tersebut. Nah, berarti dia order ID. Oke, selanjutnya tuliskan foreign key-nya. Foreign key. Foreign key. Nah, foreign key lalu buka kurung. Kolom apa yang mau menjadi foreign key? Yaitu customer ID. Maka buka kurung customer ID.
Nah, lalu ikuti dengan kata kunci references. References itu artinya apa? Menunjuk dia akan merefer kepada tabel yang mana. Maka setelah kata references, ikuti dengan tabel yang utama yang akan diacu oleh table orders tersebut ya. Nah, di sini dia akan mengacu pada customer. Nah, buka kurung nanti di dalamnya diberikan field dari table customer yang akan diacu oleh customer ID foreign key tadi gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa foreign key-nya adalah customer ID, dia akan mengacu kepada table customer tepatnya pada customer ID karena customer ID sebagai primary key-nya. Maka di sini kita akan buat customer ID. Oke, kalau kita lihat di sini ya, terlihat di sini sama ya field-nya. Kenapa ini sama? Ini sebenarnya adalah field yang kita tentukan sebagai customer ID. Yang di sini adalah field yang akan diacu yaitu adalah primary key dari table customer. Karena kebetulan kita buat sama persis, maka di sini sama persis. Kalau misalnya di table orders kita membuat namanya di sini adalah cast ID, misalnya kita singkat ya, maka artinya cast ID ini foreign key adalah cast ID. Reference ke table customer pada kolom customer ID. Nah, ini contohnya kalau misalnya tabel kita memiliki penamaan field atau kolom yang dibuat berbeda, namun isinya sama gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, dalam contoh ini, mari kita buat sama ya, tidak ada perbedaan. Oke, maka kita kembalikan ke awal. Nah, sekarang kita jalankan. Sintaks ketiga, tabel ketiga ini kita sedang membuat satu tabel orders, di mana tabel orders ini terdiri dari 3 field, yaitu orders ID, order date, customer ID. Dan memiliki primary key, yaitu kolom orders ID. Kemudian memiliki foreign key, yaitu customer ID, di mana customer ID ini akan merefer ke tabel customer, tepatnya pada kolom atau field customer ID sebagai primary key dari tabel customer. Nah, ini kita jalankan. Oke, nah kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat berjalan atau dieksekusi secara sukses. Nah, kalau kita refresh di sini, kita sudah memiliki tabel yang ketiga, yaitu tabel orders. Oke, nah sekarang kita lanjut membuat tabel yang keempat. Create tabel order detail. Nah, perhatikan tabel keempat kita ini sedikit berbeda dari 3 tabel sebelumnya. Kenapa? Karena tabel yang keempat ini memiliki primary key lebih dari satu. Ya, lihat yang di underline, di situ yang di underline ada 2 field, 2 atribut ya. Oke, kemudian juga memiliki foreign key. Oke, nah bagaimana caranya kita create table order detail? Oke, kita berikan kolom pertama adalah order ID. Tipe datanya adalah integer. Kemudian kolom kedua adalah product ID. Tipe datanya adalah integer. Kemudian field ketiganya adalah order quantity. Tipe datanya adalah integer. Oke, nah sekarang kita definisikan. Kita sudah buat field-fieldnya. Sekarang kita definisikan primary key-nya. Primary key, kita buat primary key-nya adalah order ID dan juga product ID. Disinilah kita mendefinisikan composite key tadi. Oke, kemudian kita lihat foreign key-nya ada 2, maka kita buat foreign key pertama. Foreign key pertama adalah order ID. Oke, yang akan references kepada table order, ya tepatnya pada kolom order ID. Oke, kita ikuti koma lagi.
Kita definisikan foreign key yang kedua. Foreign key, oke, kita buka kurung, kita berikan foreign key yang kedua adalah product ID. Referensinya adalah ke tabel produk. Oke, pada kolom product ID. Oke, nah sintaks ini artinya kita sedang membuat order detail, table order detail, yang mana table order detail memiliki field pertama order ID, product ID, order quantity. Oke, kemudian primary key-nya adalah kolom order ID dan kolom product ID. Kemudian foreign key-nya ada dua di sini. Foreign key pertama adalah order ID yang akan merefer ke table orders pada kolom order ID. Oke. Foreign key kedua adalah product ID yang akan merefer ke table product pada kolom product ID. Nah, ini akan kita jalankan, kita eksekusi. Oke, satu query dieksekusi. Oke, kita perhatikan ada yang error di sini ya. Ini satu query dijalankan, 0 sukses, 1 error. Nah, kita cek errornya. Failed to add the foreign key constraint, missing order ID for constraint order detail. Oke. In the reference table orders. Nah, kita lihat di sini. Oke. Di sini kita lihat ya bahwa kita membuat di table orders itu order ID-nya adalah kita tuliskan orders ID. Maka kita harus buat di sini foreign key-nya adalah order ID, oke, pada orders ID. Seperti itu ya. Jadi harus sama dengan field dalam kurung ini harus sama dengan field yang menjadi primary key di sini yaitu orders ID ya. Cara penulisannya tadi salah. Order ID tidak sama dengan orders ID. Nah, kita buat di sini yang seharusnya adalah orders ID ya. Oke, nah kita jalankan. Oke, satu query dieksekusi dan sukses, tidak ada error ya. Nah, artinya kalau kita refresh di sini, kita sudah berhasil membuat tabelnya itu adalah tabel keempat yaitu tabel produk. Oke, itu bagian di mana kita melakukan create tabel di dalam database tertentu. Oke, nah sekarang bagaimana caranya kalau kita mau menghapus tabel ya? Kalau kita mau menghapus tabel, sintaks yang akan kita buat adalah misalnya drop tables gitu ya. Sintaks yang akan kita buat adalah drop tabel lalu diikuti nama tabelnya. Contoh kita mau mendrop table order detail, maka kita tuliskan drop table order detail. Nah, kita jalankan. Nah, satu query berhasil dijalankan. Nah, kalau kita refresh di sini, di sales DB atau sales DB tadi di tabelnya, kita sudah tidak lagi memiliki table order detail karena sudah kita hapus. Contohnya seperti itu. Nah, cara yang sama kalau kita mau menghapus ke table orders, maka kita akan buat drop table gitu ya. Drop table, nah kita buat drop table orders, kita jalankan. Oke, dia akan berhasil dijalankan. Nah, kalau kita refresh di sini, kita sudah tidak lagi memiliki table order seperti itu. Tinggal 2 tabelnya di sini. Oke, seperti itu kira-kira. Jangan lupa untuk kalian save sintaks kalian. Nanti masih bisa dibuka ya di Ctrl S saja. Nah, oke. Nah, karena untuk keperluan berikutnya kita akan langsung melakukan ini ya. Mencoba lagi untuk melakukan perubahan dalam tabel. Nah, kita create ulang yang tadi sudah kita hapus ya. Kita jalankan kembali table orders. Oke, kita jalankan kembali table order detail. Nah, sekarang kita refresh, kita lihat kita sudah punya ya tabelnya 1, 2, 3, 4. Oke, kita sudah mencoba 3 jenis sintaks. Pertama, creating atau drop database. Kemudian kita create table di dalam database. Kemudian sekarang kita sudah tadi drop table. Nah, sekarang kita coba sintaks keempat, yaitu drop table. Sekarang kita mau alter table. Alter table ini misalnya kita melihat bahwa kita mau menambahkan gitu ya,
kita mau menambahkan beberapa field lagi di dalam tabel customer. Contohnya kita mau menambahkan eh, tidak cuma customer name dan customer ID. Misalnya kita mau menambahkan address seperti itu atau alamat gitu ya. Nah, misalnya kita mau menambahkan alamat juga gitu ya. Atau misalnya kita mau menambahkan lagi adalah eh, jenis kelamin gitu ya. JK atau jenis kelamin misalnya. Nah, artinya kita butuh mengubah tabel customer dengan cara menambahkan dua field lagi atau sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, nah bagaimana caranya kita bisa menambahkan sintaksnya adalah menjadi seperti ini. Alter tabel, nama tabel yang mau kita ubah, customer. Nah, kemudian kita add column. Add column yang kita tambahkan tadi adalah kolom address. Nah, address itu tipe datanya pasti adalah karakter, misalnya kita buat 100 gitu ya. Nah, kemudian kita kasih koma karena kita mau menambahkan kolomnya ada jenis kelamin juga. Nah, jenis kelamin misalnya kita tambahkan ini varchar-nya adalah hanya menerima P untuk perempuan, L untuk laki-laki, maka kita buat adalah varchar 1 gitu ya. Nah, kita jalankan sintaksnya. Kita run gitu ya. Kita bisa lihat query-nya berhasil dijalankan, 2 kolom sudah berhasil ditambahkan. Kita refresh di localhost, refresh di sini, kemudian kita buat sales DB. Nah, kita lihat di table customer, kita klik ya di kolom. Di situ sudah ada address dan juga CK atau jenis kelamin yang tadi kita tambahkan seperti itu ya. Oke, nah sekarang itu kalau kita mau menambahkan kolom. Nah, misalnya kita mau menghapus kolom. Nah, di sini alter table kalau kita mau menambahkan kolom gitu ya. Sekarang kalau kita mau menghapus kolom. Kolom di sini atau kata lainnya adalah field ya, menambahkan kolom atau field. Nah, kalau kita misalnya ternyata merasa saya akan menghapus kolom address contohnya, maka yang kita lakukan adalah alter table, oke, kemudian diikuti dengan nama tabelnya yang mau kita hapus, kolomnya, oke, lalu kita buat drop kolom. Misalnya mau menghapus kolom address. Nah, kita jalankan sintaksnya. Oke, eksekusi berhasil dilakukan. Kita refresh gitu ya. Ketika kita refresh, klik kanan atau F5. Oke, kita lihat kembali di sales DB table. Oke, bahwa kita sudah tidak lagi memiliki kolom address. Nah, seperti itu kalau kita mau melakukan alter table seperti itu ya. Nah, jadi itu sintaks yang sudah kita buat. Oke, kira-kira sampai situ kita sudah mempelajari beberapa sintaks tadi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk proses pengelolaan data. Bagaimana kita menambahkan, mengupdate, menghapus, menginsert, mengubah gitu ya. Data yang ada di dalam tabel-tabel ini. Oke, berikut kita akan coba untuk memasukkan data ke dalam tabel yang sudah ada atau kita lakukan aksi insert ya. Insert new data ke dalam tabel, misalnya ke dalam tabel customer. Maka sintaks yang kita jalankan adalah insert into, lalu nama tabelnya, yaitu tabel customer, buka kurung, field apa saja yang akan diisikan datanya. Oke, customer ID, customer name, kemudian adalah CK atau jenis kelamin. Diikuti kata kunci values. Lalu buka kurung lagi, nilai-nilai akan dimasukkan ke dalam setiap field yang sudah kita definisikan di sini. Oke, customer ID contohnya di sini adalah 111 dengan nama customer Nela. Nah,
Jadi 111 diikuti koma, lalu Nela. Karena Nela itu tipe datanya karakter, maka kita harus selalu awali dan akhiri dengan kutip pembuka dan penutup ya. Jadi Nela, kemudian tutup kutip penutup, lalu koma. Untuk jenis kelamin di sini adalah perempuan, maka kutip pembuka lagi P, kutip penutup, lalu tutup kurung. Oke, kita blok jalankan. Nah, query ini sudah berhasil dijalankan. Artinya, kita sudah berhasil menambahkan satu baris data baru ke dalam tabel customer. Nah, kita coba bagaimana kalau kita melihat misalnya ya, select atau retrieve gitu ya, atau mengquery query data yang sudah ada. Oke, data from a table ya. Nah, kita lihat di sini caranya adalah select bintang from nama tabelnya customer. Oke, kita jalankan select bintang from customer, artinya adalah kita menampilkan data dalam tabel customer, maka akan terlihat data yang baru kita insert tadi. Misalnya kita mau menambahkan baris kedua gitu ya, data kedua dengan nilai adalah 222 sebagai customer ID-nya dengan nama Talita, perempuan. Nah, kita insert lagi. Maka ketika kita tampilkan, data kita sudah 2 baris data. Seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mau mengupdate ya? Misalnya kita mau mengupdate data yang sudah ada. Update data yang sudah ada. Misal kita mau mengubah nilai menjadi nilai Tambunan, contoh. Maka yang kita lakukan adalah update nama tabelnya. Oke, set nilai baru yang mau kita set itu adalah untuk kolom apa? Set, misalnya untuk customer name sama dengan Nela Tambunan gitu ya contohnya. Nah, namun hati-hati, karena kita mau mengupdate hanya satu baris saja, yaitu yang nomor 111, maka kita harus mengikutkan kata kunci where customer ID sama dengan 111. Kalau kita tidak buat where, artinya nanti yang bisa terupdate itu semua baris data yang di dalam tabel ini, gitu. Jadi artinya Nela akan menjadi Nela Tambunan, Talita akan menjadi Nela Tambunan, seperti itu. Nah, tapi karena kita batasi where customer ID 111, maka yang diupdate hanya adalah yang baris dengan customer ID 111. Nah, kita jalankan. Nah, berhasil dijalankan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, Nila sekarang sudah berubah menjadi Nela Tambunan, seperti itu. Oke, seperti itu untuk mengupdate. Nah, bagaimana kalau kita mau mengupdate data, mendelete ya, atau menghapus data yang sudah ada? Kata kuncinya adalah delete from nama tabelnya. Oke. Nah, misalnya kita akan menghapus baris yang kedua. Ya, delete from customer, where customer ID sama dengan 222. Nah, hati-hati ketika ini berarti yang ketika kita mau menghapus, pastikan bahwa kita menggunakan where untuk kondisi tertentu ya. Kalau kita tanpa where, kalau kita jalankan delete from customer, maka semua data akan terhapus. Tapi karena kita buat kondisinya where customer ID sama dengan 22, maka yang dihapus hanya 222. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil. Kita cek lagi apakah sudah berhasil dihapus. Oke, seperti itu.